Selamat berjumpa lagi. Saya yakin dan percaya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu dipenuhi dan dinaungi oleh cintanya Tuhan. Dan pada hari ini di dalam cintanya Tuhan, kita akan kembali merenungkan sebagian daripada firman-Nya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita seringkali bersikap inkonsistensi. Dan itu ditandai dengan sering terjadinya, yaitu apa yang kita katakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita janjikan tidak kita tepati. Contohnya begini, ada seorang bapak yang meminjam uang pada temannya. Dia memohon-mohon dan dia berjanji berulang kali bahwa 1 minggu ke depan dia akan melunasi hutangnya. Tetapi ternyata bapak itu ingkar janji karena dia tidak membayar hutangnya seperti janjinya setelah 1 minggu. Bahkan setelah berkali-kali ditagihkan hutang-hutangnya, bapak itu selalu mengatakan tunggu dulu, nanti dulu, belum bisa, dan sebagainya. Lalu satu contoh lagi, ada seorang anak yang berjanji pada orang tuanya bahwa dia akan menjaga nama baik keluarganya dengan amat sangat. Tetapi rupanya saudara, di luar rumah anak ini bersikap sangat kasar dan tidak baik dengan siapapun, sehingga karena tindakannya ia harus berurusan dengan polisi. Dan karena tindakannya pada akhirnya ia harus dipenjara. Dan karena itu pada akhirnya ia mencemarkan nama keluarganya. Nah saudara, kalau kita lihat pada saat ini, kalau kita bertanya kembali, kenapa sih saya seringkali bersikap inkonsistensi? Kenapa sih saudara seringkali bersikap inkonsistensi? Tidak sejalan antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Tidak sejalan dengan apa yang kita janjikan dengan apa yang kita buktikan. Tidak seirama antara ucapan mulut dengan tindakan kita. Nah, alasan yang sering muncul adalah karena saya lupa. Atau mungkin kita mengatakan karena ada hal lain yang lebih penting. Mungkin juga kita seringkali bersikap inkonsistensi itu disebabkan karena pengaruh lingkungan. Mungkin juga kita beralasan saya tidak ada yang mengingatkan dan lain sebagainya. Namun saudara, intinya adalah umumnya saya dan mungkin juga saudara memang terkadang di dalam kehidupan ini bersikap inkonsistensi dalam hidup ini. Bicara apa, kenyataannya apa, janjinya apa, buktinya apa. Nah, tidak demikian saudara dengan Allah kita. Dengan Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita adalah Allah yang selalu konsisten. Dia tidak pernah ingkar janji, dia tidak pernah lupa janji, dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Allah kita adalah Allah yang berkarya, bertindak sesuai dengan janjinya kepada kita, umat manusia di bumi ini. Saudara yang mengasihi Tuhan, pada hari ini saya akan membacakan janji Allah yang terdapat dalam kitab Yesaya 7 ayatnya yang ke-14, yang demikian firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan ia Immanuel. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada saat ini janji itu diucapkan oleh Allah dalam konteks ketika Israel pada waktu itu terbagi menjadi 2 kerajaan. Ada kerajaan Israel utara yang kita kenal dengan Samaria,
Lalu juga ada kerajaan Israel Selatan yang kita kenal dengan daerah Yehuda. Nah, saat itu kerajaan Israel Utara bersekutu dengan Raja Aram untuk menghancurkan Yehuda. Tetapi pada waktu itu saudara, Allah tidak tinggal diam. Dia mau menolong umatnya. Namun sayangnya rencana Allah menyelamatkan umatnya itu ditolak oleh Raja Ahaz yang waktu itu memerintah Yehuda. Mengapa Raja Ahaz menolak rencana Allah? Karena rupa-rupanya saudara, Raja Ahaz lebih percaya kepada kekuatan Raja Asyur. Raja Ahaz lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah. Dan seperti kita ketahui kisahnya, hal itulah yang pada akhirnya membuat kehancuran Ahaz dan juga kerajaannya. Saudara, walaupun demikian, rencana Allah menyelamatkan umatnya tidak terhenti karena sikap Raja Ahaz. Sehingga melalui Nabi Yesaya, Allah menyampaikan janjinya yang tadi sudah saya bacakan. Dan yang pada 700 tahun kemudian digenapi. Seperti yang tertulis dalam Matius 1 ayatnya yang ke-23. Matius 1 ayatnya yang ke-23, yang demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah saudara, melalui Matius pasal 1 ayat yang ke-23, di sini kita berjumpa bahwa Allah menepati apa yang pernah Ia janjikan di dalam kitab Yesaya. Dalam Matius 1 ayat 23 kita diingatkan Allah Sang Immanuel, Ia hadir ke dalam dunia untuk membebaskan umatnya dari kebinasaan kekal. Allah datang menjadi Allah yang selalu ada, menjadi Allah yang selalu dekat, menjadi Allah yang selalu menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Saudaraku, dalam masa Advent ini, marilah kita mengingat kembali akan karya Allah yang tidak pernah ingkar janji. Allah adalah Allah yang selalu konsisten memenuhi janjinya. Dan marilah kita jalani masa penantian kita pada saat ini. Marilah kita menjalani masa penantian kita menjelang Natal tahun ini, pun masa penantian kita akan kedatangannya yang kedua kali. Dengan kita mau menjalani kehidupan ini, dengan kita mau lebih konsisten berpegang pada firman dan janji-janjinya. Ketika kita mau bersikap konsisten, berpegang dan melakukan firman-Nya, maka kita tidak akan binasa. Tetapi ketika kita menolak untuk mau konsisten hidup berdasarkan firman dan janji-janjinya, maka artinya kita sudah mengarahkan hidup kita pada kebinasaan, seperti yang juga sudah dialami oleh Raja Ahaz dalam bacaan kita pada hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saya dan saudara masih punya kesempatan untuk kita menjalani kehidupan ini. Pada saat ini saya dan saudara juga masih punya kesempatan untuk kita memilih kemana kita akan mengarahkan kehidupan kita selanjutnya. Pada jalan menuju kebinasaan atau pada jalan menuju kehidupan yang kekal seperti yang Allah janjikan. Semogalah masa Advent kali ini akan lebih memampukan kita semua untuk lebih menghargai karya Allah dengan lebih konsisten, dengan lebih mantap hidup menurut firman-Nya, dengan lebih terus-menerus
sampai kedatangannya yang kedua. Dan biarlah Tuhan Yesus yang akan memampukan saudara, dan Tuhan Yesus juga yang akan memampukan saya. Amin. Saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji, bahwa Engkau adalah Allah yang konsisten. Tolong kami Tuhan dalam segala kelemahan kami, agar kami mau ditopang oleh Tuhan untuk lebih konsisten di dalam kami mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu, sehingga dengan demikian biarlah masa penantian yang boleh kami jalani boleh menjadi sesuatu yang berharga dan tidak menjadi suatu kesia-siaan. Berkati kami Tuhan dalam hidup kami selanjutnya sampai dengan kedatangan-Mu yang kedua. Biarlah kami dimampukan untuk hidup setia, taat, sungguh kepada Engkau sendiri. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Sang Immanuel, Allah yang sudah datang dan Allah yang akan datang kembali, kami berdoa. Amin.